Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya ada yang sudah tahu belum tentang Al-Syatibi? Dan bagaimana sejarah pemikiran ekonomi pada masanya? Jika belum tahu, yuk mari kita bahas bersama-sama. Biografi Al-Syatibi. Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahmi Al-Syatibi adalah seorang cendekiawan Muslim terkemuka dari mazhab Maliki. Ia berasal dari suku Arab Lahmi dan dinisbatkan ke kota Sativa, Syatibah atau Jativa di Spanyol Timur. Al-Syatibi dibesarkan dan memperoleh pendidikannya di Granada, yang saat itu merupakan pusat kegiatan ilmiah penting di Spanyol Islam. Masa hidupnya bertepatan dengan pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan periode keemasan bagi umat Islam di Granada. Pada masa itu, Granada menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, dengan Universitas Granada sebagai salah satu institusi pendidikan utama. Al-Syatibi meninggal pada tahun 1388 Masehi di Granada, meninggalkan warisan intelektual yang signifikan dalam bidang fikih dan usul fikih. Pemikiran ekonomi Al-Syatibi. Beberapa pandangan Al-Syatibi di bidang ekonomi yaitu objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Syatibi mengakui hak milik individu, namun ia menolak kepemilikan individu terhadap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air bukanlah objek kepemilikan dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, dia membedakan dua macam air, yaitu air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air sungai dan oase. Air yang dijadikan sebagai objek kepemilikan seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Pajak. Bagi Al-Syatibi, adanya pemerintahan yang mengatur rakyat merupakan salah satu maslahah zaruriyah yang harus dipenuhi pemerintah, diwujudkan guna memenuhi maslahah dunia para rakyatnya. Dalam pandangan Al-Syatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah atau kepentingan umum, dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farak. Ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal, serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dalam sejarah Islam. Pemikiran Imam Asy-Syatibi tentang maqasid asy-syariah. Secara umum, dapat dipahami bahwa maqasid syariah adalah tujuan-tujuan syar'i dalam menetapkan syariat kepada mukallaf. Syariat yang mulia ini tidaklah dibebankan kepada mukallaf tanpa ada tujuannya. Setiap syariat yang diberikan kepada mukallaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan mukallaf dalam hal agama dan dunianya, serta kemaslahatan kedua hal tersebut merupakan tujuan syar'i dalam pemberian syariat kepada mukallaf. Untuk memelihara kemaslahatan tersebut dapat dilakukan dengan memelihara 3 tingkatan kemaslahatan, yaitu yang pertamanya, memelihara kemaslahatan yang bersifat daruriyat atau pokok. Kedua, memelihara kemaslahatan yang bersifat hajiat. Dan yang ketiga, memelihara kemaslahatan yang bersifat tahsiniyah. Ad-daruriyat, yaitu sesuatu yang mesti ada atau pokok. Asy-Syatibi membaginya menjadi 5 unsur, yaitu memelihara agama atau hifdzud dini, memelihara jiwa, hifdzun nafsi, memelihara harta atau hifdzul mali, memelihara keturunan atau hifdzun nasli, dan memelihara akal atau hifdzul aqli. Menurutnya, seluruh ibadah adalah bertujuan untuk memelihara agama, seperti memelihara iman dengan membaca 2 kalimat syahadat, puasa, haji, zakat, dan ibadah lainnya. Untuk memelihara jiwa dan akal disyariatkan makan,
minum, adanya pakaian, dan adanya tempat tinggal. Sedangkan untuk memelihara keturunan disyariatkan pernikahan. Dan untuk memelihara harta disyariatkan hukum-hukum muamalah. B. Al-hajiyat, yaitu memberikan kelapangan, menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Di bidang ibadah diberikan rukhsah atau yang dikenal dengan sebutan keringanan. Orang-orang yang sakit atau dalam perjalanan dengan salat jamak dan qasar, dan rukhsah-rukhsah lainnya. Di bidang muamalat diberikan sistem kerjasama dalam bentuk qirat, jual beli musaqah, dan jual beli salam dan sebagainya. C. Al-tahsiniyat, yaitu sesuatu yang tidak mencapai dua kategori di atas. Hal-hal yang termasuk tahsiniyat ketika dilakukan akan mendatangkan kesempurnaan, dan ketika ditinggalkan dia tidak akan menimbulkan kesulitan. Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tingkat kebutuhan ini tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas, dan tidak pula menimbulkan kesulitan apabila ia tidak terpenuhi. Tingkat kebutuhan ini hanya sebagai pelengkap, seperti hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat. Misalnya, anjuran berhias ketika hendak pergi ke masjid, anjuran memperbanyak ibadah sunnah, larangan penyiksaan mayat dalam peperangan, dan lain sebagainya. Kolerasi antara daruriyat, hajiyat, dan tahsiniyat. Maqasid daruriyat merupakan dasar bagi maqasid hajiyat dan tahsiniyat. Kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat yang bersifat absolut terkadang dapat merusak maqasid daruriyat. Sebaliknya, kerusakan pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat tidak akan merusak maqasid daruriyat. Kerusakan pada maqasid daruriyat akan membawa kerusakan pula pada maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat. Pemeliharaan maqasid hajiyat dan maqasid tahsiniyat diperlukan demi pemeliharaan maqasid daruriyat secara cepat. Karya-karya Al-Syatibi yaitu Syarh Jalil Anaqulasha fi Al-Nahw, Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah, Al-Itham, Al-Ifadah wa Al-Irsyadah, Al-Umwan, Al-Ittifaq fi Al-Ishtikak, dan Usul Al-Nahw. Kitab Al-Muwafaqat fi Usul Al-Syari'ah adalah kitab monumental sekaligus paling dikenal di antara karya-karya Al-Syatibi. Kitab ini terdiri dari 4 juz yang isinya mencoba melaraskan pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan siapa itu Al-Syatibi dan bagaimana sejarah pemikiran ekonomi pada masanya. Dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.